Saniyatul iradatil mu'ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an kasiran mutakalim. Pada tempatnya dibakar. Contoh. Ketika dibakar, habis umpama, maka ini masuk. Kenapa? Karena sudah tidak ada hijab. Maka kata Rasulullah, setiap doa terhijab, setiap doa terhalang, sehingga orang itu baca sholawat kepadamu. Maka yang perbanyak baca sholawat ketika awal kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah atau Ismul Jalalah. Jadi Ismul Jalalah itu adalah lafaz Allah dalla ala dzatil jami'ati li sifatil uluhiyati kulliha. Jadi lafaz Allah atau asma Allah adalah sebuah nama yang mengumpulkan, yang memuat seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz Allah adalah lafaz atau asma yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa sebagian sifat yang wajib bagi Allah? Yaitu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiron, mutakaliman. Arba ismul jalalah dalla ala dzatil jami'ati li sifatil uluhiyah. Asma Allah itu adalah yang mengumpulkan, yang memuat seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dikatakan Allah berarti wujud, qidam, baqa, mukhlafatul hawadisi, yang memenuhi nafsihi sampai dengan selesai itu terkumpul dalam lafaz Allah. Makanya ahli tarekat apabila berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, lafaz Allah itu adalah yang memuat seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperpendek dengan kalimat Allah tanpa menggunakan la ilaha. Allah, 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 Allah. Jadi apabila dipanggil Allah, apabila disebut Allah, berarti wujud, qidam, baqa, mukhlafatul hawadisi, yang mubinafsi, semua telah tercantum, telah berada, masuk di dalam kata lafaz Allah. Makanya ahli tauhid beda dengan orang yang tidak menguasai ilmu tauhid. Ketika dia berkata la ilaha illallah, dia berkata Allah, berarti Allah itu adalah al-jami'u li jami'i sifatihi, yang memuat seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Makanya kita harus hafal terlebih dahulu wa mimma yajibu bi haqqihi ta'ala wa mimma yastahilu bi haqqihi ta'ala, apa yang wajib bagi Allah, berapa sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita kaji itu namanya aqaidul iman.
Aqaidul iman ada berapa? 50. Pertama, sebagian sifat yang wajib bagi Allah 20. Sebagian sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20. Jadi berapa? 40. Jaiz bagi Allah 1. Jadi 41. Wajib bagi Rasul 4. Jadi 45. Mustahil bagi Rasul 4. Jadi 49. Jaiz bagi Rasul 1. Jadi jumlah 50. Nah, kalau yang wajib apa-apa? Wujud, idam, bako, sampai dengan selesai. Wujud, idam, bako, mukhalafatul hawadisi, ilamu binafsihi, wahdaniyat kudrat iradat, ilmu ayat sama, basar kalam qadiran murian, ayan ayan sami'an basiran mutakaliman. Itu yang wajib. Wajiblah yajibu fi haqqihi ta'ala, sebagian sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dikatakan Allah, berarti wujud, qidam, baqo, mukhalaqatul hawadisi sampai dengan selesai, itu telah berada di dalam lafaz Allah tersebut. Bagian yang mustahil bagi Allah ada 20. Adam, kudus, kana, mumasalah, lil hawadisi, terus imtiyad, ta'adud, adju, karoha, ada sampai dengan 20. Jadi 40. Maka kita harus hafal dulu. Yang mustahil, yang wajib. Kalau Adam, kudus, kana, mumasalah, lil hawadis, intiyad, ta'adud, adju, karoha, jahal, mau, somam, unyun, bukmun, onumu, ajizan, karihan, jahilan, maikan, asom, ahma, abukam. Jadi jangan hafal wujud tidak bakonya aja, yang mustahilnya juga kita harus hafal. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Jadi apabila berkata Allah, maka lafaz Allah itu yang memuat seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengucap Allah, 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 itu di dalam benak hati kita, pemikiran kita, yang namanya wujud, qidam, baqo, mukhalaqatul hawadis, semua telah terkumpul di dalam lafaz Allah. Makanya begitu mengucap Allah itu mantap. Kagak ngambang, kagak ada istilah keraguan. Nah, apa yang wajib bagi Rasul? Pertama, sidik, amanah, tabligh, patonah, itu yang wajib bagi Rasul. Artinya sidik, benar. Terus tabligh, menyampaikan. Amanah, terpercaya. Patonah, cerdas. Sebaliknya yang mustahil bagi Rasul, pertama kidzib, bohong. Terus yang kedua kidzib, khianat. Khianat mustahil bagi Rasul. Biladah itu apa? Jundel mustahil bagi Rasul. Karena kalau Rasul jundel, kagak mungkin bisa menampung atau bisa menerima wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul lupa, ganti boleh. Terus kitman, apa kitman itu? Kitman itu menyembunyikan, tidak menyampaikan, mustahil bagi Rasul.
Jadi 40 ditambah 4 ditambah 4 lagi 48 jaiz bagi Allah 1, jaiz bagi Rasul 1, maka jumlah keseluruhan 50 terangkum dalam aqaidul iman. Itu harus kita pelajari, harus kita hafal. Jadi supaya ketika mengucap la ilaha illallah atau mengatakan lafaz Allah itu mantap, sudah pulas dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah itu siapa? Allah itu adalah yang mempunyai sifat wujud, Allah yang mempunyai sifat qidam, Allah yang mempunyai sifat baqa, Allah yang mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, Allah yang mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsihi. Nah, jadi ketika berkata Allah itu mantap sudah. Jadi lafaz Allah itu yang mengumpulkan seluruh sifat dan asma-asma Allah yang lain. Asma yang lain itu Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Itu semua tercantum, terangkum dalam kalimat Allah. Apabila kita berkata Allah, Rahman, Rahim, sudah pasti. Ar-Rahman adalah Asmaul Husna, Ar-Rahim Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Tetapi cukup dengan mengucap Allah yang namanya Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, semua telah tercantum di dalam lafaz Allah. Makanya kalau ahli-ahli tauhid, orang yang mempunyai keyakinan, kemantapan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali berkata la ilaha illallah, tekan mati kalimat la ilaha illallah itu dijawab. Makanya lamun mati mengucap di akhir usianya membaca kalimat la ilaha illallah, jare Rasulullah bakal mancing surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa baik orang sing akhir usianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ditutup dengan kalimat thayyibah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga ya Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu mahal, itu adalah kalimat tauhid. Makanya sekali berkata la ilaha illallah, jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita. Jadi Allah itu adalah dalla ala dzatil jami'ah li sifatil uluhiyah, yang memuat, yang mencakup seluruh sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah yang lain. Makanya apabila berkata Allah, yang lain itu sudah terbawa masuk di dalam lafaz Allah. Makanya ada ahli tarekat, ahli zikir juga yang hanya cukup membaca kalimat Allah, 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 Allah. Nah, itu dengan mengatakan Allah berarti Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Asmaul Husna yang ada 99, terus sifat yang wajib bagi Allah mulai wujud bidang bangko sampai dengan selesai, semua telah tergabung, terangkum dalam kalimat Allah, dalam lafaz Allah. Nah, terus kalau Rahman, apa yang dimaksud dengan Rahman? Wa Rahmanu wa kasirur Rahman li ibadihi bisatri fid dunya. Yang dimaksud dengan Rahman adalah Allah yang mempunyai sifat kasih sayang, Allah yang maha pengasih li ibadihi terhadap hambanya, bisatri dengan ditutupi dari segala kebutuhan dan dosanya di dunia, di dalam dunia. Jadi Allah mempunyai Asmaul Husna yaitu Rahman. Rahman itu Allah yang maha pengasih. Ketika di dunia ini siapapun dikasih oleh Allah, yang ibadah dikasih rezeki, yang kagak ibadah dikasih rezeki. Orang yang ibadah taat, orang muslim dikasih rezeki, orang kafir pun dikasih rezeki, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempunyai sifat Rahman. Begitu juga dengan dosa manusia ditutupi oleh Allah. Banyak apa kita punya dosa, dosa ini kagak kelihatan. Padahal dosa kita banyak, tapi dengan sifat Rahmannya Allah,
Allah tutupi dosa-dosa kita. Kalau dosa kita kelihatan, malu kita pasti. Kemana-mana dosa digembol-gembol, yang malu pasti. Tetapi Allah mempunyai sifat Rahman. Allah menutupi dosa-dosa hambanya ketika hidup di dunia. Di dunia dosa kita tidak kelihatan. Begitu juga masalah urusan rezeki ketika di dunia, siapapun orangnya pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perbedaannya dengan asma Allah Ar-Rahim? War-Rahim wa kasirur rahmah lahum bil ghufran fil uqbah. Rahim adalah sifat Allah yang mempunyai kasih sayang terhadap seluruh hamba, seluruh makhluk, bil ghufran dengan diberikan ampunan, fil uqbah nanti di akhirat. Jadi kalau sifat Rahim itu adalah Allah yang maha penyayang. Allah maha penyayang dengan memberikan ampunan kepada hambanya nanti di akhirat. Berarti kalau ini hanya khusus bagian orang-orang tertentu. Rahman itu sifat yang luas. Yang ibadah, yang agak ibadah semua mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Tetapi Rahim yang maha penyayang, Allah yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya dengan mendapatkan ampunan. Berarti siapa mereka? Adalah orang-orang yang sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasanya gini, Rahman itu ruang lingkupnya lebih luas daripada Rahim. Kalau Rahim Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang, nanti di akhirat bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang memang memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Jadi Allah maha pengasih lagi maha penyayang dalam istilah sekilas bahasa Indonesia. Tidak setiap yang dikasih itu disayang. Makanya ketika di dunia semua dikasih oleh Allah, dan tidak semua yang dikasih itu disayang oleh Allah. Belum tentu. Bisa juga yang dikasih itu berupa istidraj. Artinya istidraj itu apa? Allah mengulur waktu kepada seseorang, dibiarkan dia terlena dalam maksiat, dia menganggap itu suatu kehebatan, padahal itu adalah perbuatan maksiat. Itu namanya istidraj. Jangankan orang yang ibadah, yang gagal ibadah aja, umpama orang yang menguasai ilmu hitam, ilmu santet, ilmu telur, tetap semuanya mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Tetapi Rahim hanya khusus tertentu bagi mereka yang memang mengharapkan ampunan dari Allah. Karena Rahim itu nanti Allah akan memberikan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan diampuni segala dosa-dosanya ketika waktu di dunia. Berarti hamba itu adalah hamba yang sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya gini intinya, kalau Rahman Allah yang memberikan nikmat besar di dunia, Rahim Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Artinya apa? Hanya sebagian orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Tidak semuanya mendapatkan nikmat. Tidak semuanya mendapatkan sifat Rahimnya Allah. Nah, terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin yang menjadi raja seluruh alam semesta. Ay malikus samawati, malikis samawati wal ardi, Allah yang menjadi raja baik di kerajaan langit maupun di kerajaan bumi. Allah yang menjadi raja, yang menjadi pimpinan dari segala pimpinan,
baik di kerajaan langit maupun di kerajaan bumi, Allah yang menjadi pimpinan. Makanya Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Walaupun umpama yang jadi raja di negara ini siapa, tapi tetap dia juga akan beribadah kepada Allah, karena itu bagian daripada makhluknya Allah. Apalagi nanti di akhirat, Allah berkata nanti di akhirat, apa kata Allah? Mana yang waktu di dunia menjadi raja, mana yang di dunia manusia-manusia yang berkuasa. Ketika dibangkitkan nanti Allah akan berkata, Allah akan berseru kepada seluruh manusia, mana raja-raja yang waktu di dunia. Makanya Allah itu adalah Rabbul Alamin, Allah yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya dunia tetapi sampai dengan akhirat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu dan rahmat Allah wassalamu serta kesejahteraan dari Allah ala Rasulillah, semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap di awal kitab atau ketika kita berdoa kita selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini menjadi suatu pertanyaan. Kenapa sih ketika berdoa pasti alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin, pasti sholawat tidak pernah ditinggalkan, selalu dibaca. Karena sholawat itu adalah yang membuka hijab antara kita manusia dengan Allah. Doa-doa kita ini kalau kita berdoa, doa kita ini dihijab. Apa artinya dihijab? Dihalangi. Doa kita ini terhalang. Terhalang dengan apa? Terhalang dengan dosa-dosa kita. Jadi kagak sampai. Jadi kalau ibarat terhalang itu bagaimana ya? Contoh ya. Contoh terhalang. Nah, siapa kiarannya ini anak hijab. Hijab itu tutup, benar, aling-aling atau tutup. Tutup. Jadi doa kita masih terhijab dengan dosa-dosa kita dan kebodohan kita, hanya bisa ditembus dengan baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, setiap doa itu terhijab, setiap doa itu tertutup, terjaga, sampai dengan orang yang berdoa itu baca sholawat kepadaku, kata baginda Nabi. Artinya dengan sholawat itu akan membakar hijab ini. Sholawat itu akan membakar dosa-dosa kita. Contoh, ketika Allah akan turunkan rahmat karena kita berdoa kepada Allah, kata masuk, kata tembus nih, terhalang. Namanya apa? Kena hijab, terhijab. Bagaimana supaya ini bisa masuk? Kata masuk. Kenapa? Jadi terhalang, terhijab. Kalau doa supaya bisa tembus, harus dengan baca sholawat kepada baginda Nabi. Dosa-dosa kita harus dibakar dengan banyak berselawat kepada baginda Nabi. Nah makanya ini contoh, sebagian contoh doa ini terjaga, terhijab, supaya bisa masuk, tembus pada tempatnya, dibakar. Contoh. Ketika dibakar, habis umpama, maka ini masuk. Kenapa? Karena sudah tidak ada hijab. Maka kata Rasulullah, setiap doa terhijab, setiap doa terhalang, sehingga orang itu baca sholawat kepadaku. Maka yang perbanyak baca sholawat ketika awal kita berdoa. Maka ini suatu alasan kenapa setiap di awal kita, kenapa di setiap permulaan doa selalu kita baca sholawat kepada baginda Nabi. Karena untuk menembus hijab antara kita
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya doa kita ini tidak terhalang. Perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perumpamaan kita paham di mobil, paham ya? Apabila ingin terbakar, maka masuk langsung. Wa Rasulullahi lam utawi Rasulullah maknan secara makna. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan Rasulullah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, artinya wa ba'du itu setelah baca bismillah, baca alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihi, fayaqulu maka berkata faqiru rahmati rabbihi, siapa seseorang yang fakir, yang teramat butuh dengan rahmat Tuhannya, al-khabir, yang maha waspada, al-basir, yang maha melihat. Ini ucapan dari pengarang. Siapa? Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Di Fayaqulun maka berkata fakirur rahmati rabbihi, siapa seseorang yang sangat butuh dengan rahmat Tuhannya. Ini ucapannya Kisah. Jadi kalau orang alim pasti berkata al-fakir, orang yang sangat butuh rahmat rabbihi, dengan rahmat Tuhannya, pasti gitu. Jadi kagak membanggakan diri, kagak menyombongkan diri. Dan ini kita harus paham bahwa ini adalah bahasa tawadhu. Jangan sampai ada di sebagian kajian ketika Imam Ghazali berkata bahwa saya adalah orang yang bukan ahli dalam ilmu hadis, kemudian orang itu mencela Imam Ghazali dengan mengatakan bahwa Imam Ghazali itu tidak paham ilmu hadis. Siapa yang berkata? Imam Ghazali sendiri. Padahal itu adalah bahasa tawadhu. Jadi kita harus paham. Jadi jangan sampai ketika ada ulama berkata al-fakir, akhirnya kita mengatakan atau berpendapat bahwa dia adalah orang fakir. Bukan seperti itu. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihi, maka berkatalah seorang yang sangat butuh dengan rahmat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khabir, Allah yang mempunyai sifat khabir. Apa khabir itu? Al-alim bi bawatinil umur, Allah yang maha mengetahui dengan segala perkara-perkara yang bersifat rahasia. Kalau kita mengetahui pada hakikatnya kagak tahu, kalau kita manusia nih. Tapi kalau Allah tahu, karena memang Allah itu maha tahu. Jadi manusia kan begini, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Nah kalau kita manusia, melihat pada hakikatnya buta, mendengar pada hakikatnya budak, tahu pada hakikatnya kagak tahu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kalau kita mah melihat paling bisa melihat apa yang ada di depan kita, ya, yang jauh dari mata kita mah kagak kelihatan. Ya kalau Allah kan itu al-alim bi bawatinil umur, Allah itu maha mengetahui dengan segala persoalan-persoalan yang bersifat rahasia. Kita punya rahasia apa aja, Allah pasti tahu. Jangankan yang terucap, yang tersirat sampai dengan detes hati kita, Allah sudah tahu. Makanya kalau kita mah hakikatnya tahu, kagak tahu sebenarnya mah. Gitu. Tahu juga kalau yang memang itu jelas dibicarakan atau terlihat oleh mata kita. Mendengar hakikatnya kita ini kulit budek. Kenapa?
kita mendengar hanya sekedar apa yang ada, yang kedengaran nama kita. Tapi sesuatu yang jauh di sana kita orang bisa dengar, orang bisa mendengar. Ari Allah mempunyai sifat sami. Sifat sami itu sifat maha mendengar. Jangankan suaranya yang nyaring, sampai semut yang berjalan di batu itu tapak kaki semut itu langkah demi langkah terdengar dengan sifat sami'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dikatakan melihat dengan sifat basir, Allah basar kalam, Allah basir, basir itu maha melihat. Kalau Allah maha melihat, jangankan sesuatu yang jelas, umpama di dalam buahnya itu gelap, ada semut hitam satu, semut hitamnya jalan di atas batu, suaranya terdengar, terus semutnya juga kelihatan dengan jelas. Kalau kita punya sifat melihat, tetapi pada hakikatnya enggak. Kenapa? Melihat hanya apa yang ada di depan kita. Beda dengan Allah yang mempunyai sifat basar dan Allah yang mempunyai sifat sama. Allah dikatakan sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jangankan sesuatu yang terucap, sesuatu yang tersirat di dalam hati kita, Allah maha mengetahui. Wal basir lan basir, yang dinamakan basir, basir itu maha melihat. Alladzi yusiru ma tahta saro. Allah maha melihat apa yang ada di dalam bumi. Bukan cuma yang ada di atas bumi, yang ada di dalam bumi sampai dengan mayat-mayat yang terkubur ratusan tahun bahkan ribuan tahun, seluruh makhluk yang ada di dalam bumi itu Allah melihat. Jadi jangan dikira cuma kita saja manusia yang dipantau oleh Allah. Seluruh makhluk Allah itu dalam kekuasaan Allah. Kalau di air aja kita lihat di air, apa itu utak-utak dia, butuh air segala, semua juga makhluk Allah. Sampai dengan ajalnya itu Allah yang menentukan. Jangan kita manusia, semut ajalnya tetap Allah yang menentukan. Kalau belum ajalnya disebut kalau orang mati, diguyur pakai air sebab anyur nemplok, urip mati tetap. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus ditentukan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab itu siapa? Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu berkata menen, jare Umar bin Khattab, saya tidak khawatir segala sesuatu apapun yang akan terjadi terhadap saya, apapun yang akan menimpa saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kalau bukan dasar kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu apapun tidak akan pernah terjadi. Jadi kita kagak perlu takut, kagak perlu khawatir kalau seandainya sesuatu itu terjadi kepada kita. Kenapa bisa terjadi? Karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita was-was, punya pikiran was-was. Kenapa? Karena kita belum mantap akidah kita, keyakinan kita kepada Allah belum mantap. Padahal kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah khawatir kalau sesuatu itu terjadi kepada saya. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi itu memang sudah takdir dari Allah. Kalau bukan takdir gak pernah terjadi. Makanya baginda Rasul mengatakan, wa ma balagha abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyuhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Kata Rasulullah, seorang hamba siapapun dia, punya pangkat apapun, sekaya apapun dia, jabatannya tinggi, dia tidak akan sampai pada hakikat iman yang sesungguhnya hatta ya'lama annama asabahu,
lam yakun liyuhti'ahu, sampai dia benar-benar paham bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan kesalahan. Kagak salah, apapun yang terjadi itu kagak salah. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, karena kalau sesuatu itu salah maka gak bakal terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita nyalahin orang gara-gara sirah, lalu orang kenen lah. Nah, debetak. Kadang-kadang bukan duit dulur atau duit orang tua bering. Jaga sing itu, tahu kan rumah sakit. Jaga sing itu bisa aja lah, obat ini kenen. Orang itu kan rumah sakit mati, disalahkan dulu ya. Gara-gara sirah. Lamun belum ada rumah sakit untuk waras isturus tentu ya. Malaikat mau salah nyambut nyawa uang, air gunung aja lemah mau mati. Makanya ini tanpa menjelaskan kita segala apapun yang terjadi itu berdasarkan takdir dari Allah. Jadi jangan pernah khawatir sesuatu itu terjadi kepada kita. Begitu juga jangan pernah khawatir kalau sesuatu itu akan hilang dari kita. Umpama hubungan masalah kita semuanya, sawah luas semua peraga, atau kita bersawah, khawatir bukan teknis orang-orang. Karena apa? Sesuatu itu lamun emang bagian kita mau bakal lunga, dan sesuatu yang bukan bagian kita tidak akan pernah datang. Sesuatu itu akan terjadi berdasarkan memang bagian kita masing-masing. Paham tuh Raji? Paham. Paham ya? Paham. Jadi jangan pernah khawatir sesuatu itu akan menimpa kita. Jangan khawatir, percayalah kepada Allah. Jangan khawatir sesuatu itu akan hilang dari kita. Karena sesuatu yang bukan bagian kita kagak bakal datang. Sesuatu yang memang bagian kita kagak bakal hilang, kagak bakal pergi. Nah, jadi puter-puter ngendingin tetep ali bakal hendak kita kan. Contoh, jodoh dah. Uang mau naik kawin kalau untuk pegatan kini musbil laki pira, kini musbil laki 16, jangan kuat balik maning, dia masih jodoh berarti memang yang juga diputer-puter ngendingin pedang maning. Jadi lamun bagian kita jangan takut kehilangan. Kalau sesuatu itu yang memang bukan bagian kita, jangan takut itu terjadi kepada kita. Yakin mohon. Makanya moga mantapkan ketika berkata la ilaha illallah dalam lafaz Allah, dalam ismul jalalah itu wujud kidam bakom mukhlafatul awadis kabeh wis tercantum dalam kalimat Allah. Jadi kau mengucap Allah itu mantap. Mereka kok dibahas wujud itu apa, kidam itu apa. Nah kok itu pada kajian berikutnya. Segimana apa baca bareng ya? Wujud kidam bakom muhalafatul awadisi kidamu binafsi wahdaniyatul iradah. Diterangkan siji-siji wujud itu apa, tidak itu apa, perlu lebih mantap, perlu lebih nyecep ning jero ati. Bahasanya dalam ilmu tauhid itu dikatakan lamun wis mantap akidah sekali berkata la ilaha illallah aja ku tebang dikai duit kon mujulakeun la ilaha illallah senajan dicacam, diwalang-walang, dihancurakeun badannya tetap mual bakal robah. Sebab apa? Kalimat Allah itu tulis menjiwa meraga sumpah dari bahasa Inggris menyatu dengan diri kita. Mudah-mudahan apa sudah saya katakan manfaatnya, kurang dan lebih mohon dimuliakan itu masih berjelas-jelasnya. Ajarallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.